Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD dan juga GBP USD ya. Kemudian kita juga akan sedikit bahas mengenai pergerakan dari si indeks dolar atau DXY ini sendiri gitu teman-teman. Nah, mungkin nanti untuk lebih jelasnya ya, untuk pembahasan lebih detail mengenai USD ini sendiri ya, mengenai event untuk minggu depan, kalian bisa nonton di video Excel USD ya untuk yang update minggu ini ya kan. Nanti di situ ada penjelasan detail yang mengenai update untuk news ya, dan juga rangkuman potensi news untuk minggu depan nanti gitu teman-teman. Jadi kalau untuk video ini paling nanti kita hanya bahas sebatas dengan technical analysis saja gitu. Oke, di sini kita lihat yang pertama itu kita mau bahas dulu mengenai indeks dolar. Ya, seperti yang kita tahu, ya, indeks dolar ini masih mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena posisinya itu adalah Fed tidak memangkas suku bunga pada bulan Maret ini gitu. Seperti yang kita dengar pernyataannya di hari Jumat kemarin ya, di tanggal 22. Kalau kita perhatikan memang di sana Fed menyatakan bahwa pandemi dari COVID itu sendiri masih memberikan dampak yang cukup signifikan untuk ekonomi. Dan kalau kita perhatikan dari data hasil CPI ya, inflasi dari Fed itu sendiri juga masih cukup stagnan di kurang lebih 3% untuk inflasinya. Jadi memang Fed itu mengambil langkah untuk tidak memangkas suku bunga dulu di bulan Maret ini, dan akan begitu terus selama 5 pertemuan berturut-turut. Jadi kurang lebih masih ada sampai bulan Mei nanti itu teman-teman. Nah, ini akan memberikan dampak yang positif untuk si indeks dolar. Dan kalau kita lihat memang indeks dolar ini sudah naik dari kurang lebih di 102.38 sampai ke 104.47 gitu. Dan ini adalah kenaikan yang cukup signifikan ya untuk si indeks dolar ini sendiri gitu teman-teman. Nah, untuk saat ini ya, kalau kita cari ya untuk resisten primary dari si indeks dolar ini itu berada di level harga kurang lebih di 104.75 sampai 105 pas gitu teman-teman ya, atau di 105.018 gitu. Nah, ini untuk area resisten major dari si USD. Ini kita ambil dari Fibo extension ya, kurang lebih di Fibo 161.8 dan juga 188.8 gitu. Nah, ini pas di sini kalau kita lihat juga ini ada rejection ya. Ini bulan November, kurang lebih November itu di 2023 ya, ini juga bulan September 2023 gitu teman-teman. Nah, ini kalau kita perhatikan ini untuk major resisten, dan untuk saat ini yang sedang di retest oleh si USD itu sendiri adalah minor resistannya dia gitu. Ya, cuma memang perlu kita pantau untuk Senin hari nanti ya, sampai hari kurang lebih hari Rabu ya, itu apakah dia bisa break atau menembus dari resisten ini atau enggak gitu. Selama dia masih bertahan atau berada di bawah 104.4, tandanya DXY ini masih ada potensi untuk turun kembali ya ke level harga 104.14 gitu, atau ke angka level 104 pasnya gitu di Fibo 88 pas gitu teman-teman. Ya, di sini karena ini potensi ya, jadi sideways zone-nya dia nih gitu kalau kita perhatikan gitu kan. Nah, sampai sini ini potensi jadi sideways zone untuk si USD itu sendiri gitu. Karena kalau kita pantau ya, selama dia belum bisa break dari 104.4 ya dari bulan September 2023 ya dan bulan November 2023 ini, itu dia cenderung sideways dengan range 104 sampai 104.43 gitu teman-teman. Sampai dia bisa menembus ya salah satu dari kedua level resisten dan juga support ini sendiri gitu teman-teman. Oke. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan dilihat dari sentimen memang masih cukup positif untuk DXY, yang artinya DXY masih ada kekuatan ya atau potensi untuk melanjutkan kenaikannya kembali gitu teman-teman. Nah, nanti untuk potensi news ya, news itu kalau kita bahas di XOUSD atau Gold ya, itu di video yang update minggu ini. Untuk hari Senin dan Selasa itu memang terpantau positif untuk DXY gitu teman-teman. Ya, dimana posisinya itu untuk minggu ini ada CPI ya, CPI-nya itu nanti ada di hari Kamis ya. Bukan CPI tapi ada GDP ya. GDP itu di hari Kamis ya. Tapi kalau untuk yang hari Senin dan juga hari Selasa ya, ini terpantau ada new home sales yang cukup positif dari 661 ke 675 ya untuk forecast-nya. Kemudian ada durable goods order ya di sini. Nah, dari minus 6,1 ke surplus 1,2 gitu teman-teman.
Nah, ini potensi memberikan nilai atau sentimen positif untuk si DXY itu sendiri, dan nantinya ada potensi untuk DXY melanjutkan kenaikannya kembali, ya mungkin bisa nanti ke level resistance majornya itu sendiri gitu teman-teman. Oke, nah nanti yang perlu kita wanti-wanti itu ada di pelaporan GDP-nya di hari Kamis nanti di tanggal 28 Maret gitu. Ya dari 4,9 ke 3,2. Memang kalau kita lihat dari report GDP yang kemarin ya, yang 4 yang belum final, ini kan yang final gitu. Nah, ini kalau kita lihat memang cukup jelek juga gitu teman-teman. Oke. Nah, ini mungkin nantinya bisa menurunkan atau memberikan dampak yang negatif untuk DXY gitu. Tapi let's see nanti bagaimana ya pada saat data aktualnya itu dirilis gitu. Oke. Ya, intinya kalau kita lihat untuk yang hari Senin dan hari Selasa memang memberikan dampak yang positif gitu. Berarti kan ada potensi nih untuk si DXY ini dapat melanjutkan kenaikan gitu. Kalau memang nanti hari Senin ya DXY bertahan ya, opennya itu dia bertahan di atas 104 ya, poin 4 untuk 4 hours-nya dia, di sini nih. Nah, di sini dia bertahan di sini, nggak turun, berarti dia ada potensi lanjut naik ke 104.75 sampai 105 pas, itu di area resisten si DXY itu sendiri gitu. Yang nantinya ya untuk si Euro USD juga ada potensi nih. Ini kan kalau kita pantau ya untuk si Euro USD ini kita bahas dulu dari 4 hours-nya dia. Ya, kalau kita pantau memang dia sudah break dari trend line ya. Trend line-nya itu kurang lebih di level harga 898 gitu. Ya di area sini. Lalu ini dia retest ke trend line itu kurang lebih di 935 ya. Kemudian dia lanjut turun lagi. Dan posisinya ya untuk Euro USD untuk 4 hours dia berada di area uptrend ya, hanya saja untuk dikatakan downtrend dia perlu ya atau butuh untuk breakout dari level harga support saat ini nih gitu. Jadi kurang lebih 780 dan juga 801 gitu teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita pantau ini ada swing low ya kan, ini naik lagi. Nah, swing high-nya dia bikin swing low lagi, naik lagi, ini dia break dari current high-nya dia. Nah, ini membuat swing high yang baru gitu teman-teman. Artinya kan untuk low pertama di sini, low kedua di sini, dan ini kalau misalkan dia berhasil ya break dari sini, ini terbentuk menjadi low yang ketiga gitu. Tapi kan ternyata dari sini tuh dia gagal gitu teman-teman untuk break dari current high yang ada di sini gitu. Makanya dia turun gitu. Makanya di sini kalau kita lihat untuk swing low yang kedua itu ada di sini kurang lebih di angka 780 dan juga 801 gitu. Nah, ini perlu kita pantau ya. Kalau misalkan ya untuk hari Senin nanti Euro USD belum ada tanda-tanda rejection di area sini atau dia dibuka melemah ya di bawah, kurang lebih di bawah 780, berarti Euro USD ini ada potensi penurunan kembali nanti ke level harga ke 738 ya sampai 699 kembali gitu teman-teman. Karena kan Euro USD juga sangat bergantung dengan DXY ya gitu. Jadi kalau DXY yang dibuka menguat ya di atas 104.4 tadi, berarti untuk Euro USD ini ada potensi turun ke angka 738 sampai 699 gitu teman-teman. Berarti kurang lebih nanti kalau USD dia sampai di angka 104.75 ya sampai atau 105 ya. Di sini berarti untuk Euro USD ada di 738 dan juga 699-an gitu, kurang lebih di level harga sini untuk supportnya dia. Nah, nanti dari sini kita baru cari nih kira-kira ada buy point atau enggak gitu. Oke. Untuk area sini ya, kira-kira ada buy point apa enggak. Kalau misalkan belum ada buy point, berarti nanti kita tunggu lagi di bawah ya, kurang lebih nanti itu kalau untuk di bawah kita mungkin akan cari di level harga ya itu di 663 ya, 663. Kemudian ada lagi itu di harga 615-an gitu teman-teman ya. Cuma memang kalau mau recommended sih much better kita coba tunggu dulu di 664 gitu ya, dan juga di 615 kalau mau nge-buy lagi, begitu dia bisa break dari 699 nya atau di break di bawah 700-an ya gitu. Oke, jadi kalau untuk buy zone ini sebenarnya bisa jadi buy zone pertama, tapi ini high risk ya, ini high risk. Nah, ini jadi buy zone yang pertama untuk yang benar-benar bisa kita manfaatkan ya kan. Nah, kemudian kalau untuk selling point ya, selling point kita bisa tunggu di sini ya. Begitu dia break 780, cari konfirmasi sell dengan target di 738 gitu.
Nah, tapi kalau untuk selling point yang kedua itu kita ini, jadi area ini tentatif ya. Tergantung nanti harganya itu bagaimana gitu. Nah, terus untuk selling point yang selanjutnya itu ada di sini di 840, 859. Lalu selling point yang ketiga yaitu kurang lebih ya, selling point ketiga ini enaknya itu sebenarnya di level harga ya kurang lebih di 9600 gitu ya, atau 960 ya, di sini 960 sampai 977 gitu teman-teman. Soalnya kenapa nggak ambil yang di 898, karena kalau kita pantau memang sering di breakout gitu sama harga gitu, jadi memang agak kurang worth it ya gitu. Paling nanti kita mulai pantau itu dari 98 914 sampai 9600-an gitu teman-teman, untuk selling point yang ketiga di range yang atau zona ini ya gitu. Overall sebenarnya kalau kita pantau untuk yang Euro USD ini, dia masih up sideways ya. Jadi uptrend itu adalah minor trendnya dia, tapi kalau untuk current trend itu dia sideways gitu teman-teman. Oke, ini current trendnya dia itu dia stabil gitu ya di 500 ya. Kemudian untuk height-nya itu ada di 10.000 gitu teman-teman. Jadi secara trend dia kemana-mana nih, dia sideways gitu. Tapi kalau untuk yang kita main nih height uptrend kemudian downtrend ya kan, nah itu adalah current atau minor trendnya dia sendiri gitu ya. Ini minor trendnya dia. Ya, untuk saat ini memang minor trendnya masih dalam posisi uptrend gitu ya di sini, kecuali nanti minor trend bisa break dari current low di 780 ya, baru disebut menjadi downtrend kembali gitu teman-teman. Oke, kemudian lanjut lagi itu untuk Euro USD. Nah, ini untuk GBP USD. Nah, kalau untuk GBP USD kita pantau dulu. Yang pertama itu mungkin karena ini sudah break dari 26 ya 26.000 ya, dan juga 26.200 ya, mungkin kita bisa pantau dulu untuk cari selling point ya di area sini ya, selama dia open dan bertahan di bawah 2600 ya atau 2600 di sini, kita baru cari selling point dengan target di level 2539 sampai 2505 gitu. Ini perlu kita pantau. Kenapa? Karena kalau untuk GBP USD ini adalah range sideways dari supportnya dia sendiri gitu teman-teman. Jadi kalau kita pantau nih mulai dari Desember ya, awal Desember pun ya itu dia sudah sideways dengan range harga terendahnya itu di 25.000 ya atau di 2.500. Kemudian dengan height-nya dia itu ada di 2.780-an gitu. Nah, ini perlu kita pantau. Yang artinya kalau misalkan DXY-nya menguat ya, berarti untuk GBP USD dia ada potensi nih untuk melanjutkan penurunan gitu dengan target harga di area support dia ini di sini di 2539 sampai 2505 gitu. Tapi begitu dia bisa break dari 2500 ini, maka dia akan lanjut turun kurang lebih nanti ke level harga di 23950 dan juga 2441. Ini terdekatnya dia. Nah, ini target utamanya dia gitu. Target utama di sini di 23950 gitu teman-teman. Oke, nanti dari 23950 kita baru coba cari lagi ancang-ancang kalau konfirmasi buy ya itu ya, bisa cari konfirmasi buy kurang lebih di harga sini. Nanti kalau misalkan di sini belum ada, baru kita lanjut cari konfirmasi buy kembali di level 22300 sampai 21922 gitu, kayak kurang lebih di sini gitu. Nah, itu untuk buy point gitu, karena kalau kita pantau untuk GBP USD masih sideways ya, dan untuk minor trendnya dia saat ini dia agak berbeda nih dari Euro USD gitu. Kalau untuk GBP USD dia downtrend gitu. Kenapa? Karena posisinya itu dia sudah break dari current low yang ada di sini di 2600 gitu atau 2600 gitu teman-teman. Ya sudah break gitu ya. Jadi sebutnya itu adalah downtrend gitu. Tapi kalau misalkan dia lanjut naik lagi ya, atau masuk kayak dia pullback ya, rebound ya, rebound dari angka sini ya, kita bisa coba lihat dulu di sini. Ini dia retest trendline nih di 2697 sampai 2676 gitu. Nah, ini ada potensi dia retest trendline di sini. Nah, kita baru pantau apakah kita bisa dapat konfirmasi sell di sini atau enggak gitu teman-teman. Kalau dapat berarti nanti target kita balik ke 2620 sampai 2600 kembali gitu, dengan target terendah di 2539 dan 2505 gitu. Oke, nanti untuk selling point selanjutnya itu ada di 27. Mungkin saya mau agak ganti ya kalau untuk selling point yang ini ya, karena agak
mepet itu. Ini saya mau naikin sedikit, kurang lebih ke level harga ya. Untuk selling point selanjutnya itu enaknya ngambil di sini 2783 sampai 2814 gitu teman-teman ya, karena memang kalau kita lihat nih ya, ini lebih banyak dan rejectionnya itu lebih kuat gitu ya di area sini. Oke, ini breakout, ini retest gitu. Oke, jadi mungkin itu sih untuk selling point dari GBP USD ya. Jadi kita menyesuaikan dulu dengan harganya bagaimana. Intinya tadi skenario sudah saya jelaskan ya, tinggal kalian sesuaikan lagi. Karena saya yakin ya, maksudnya kayak dalam satu chart begini, kalian pasti punya pandangan yang berbeda gitu dengan saya gitu. Jadi silakan kalian sesuaikan dengan pandangan personal kalian. Dan di sini saya hanya berusaha membantu semaksimal mungkin ya, dari pandangan pribadi saya sharingkan kepada kalian semua gitu. Untuk GBP USD, Euro USD, dan juga DXY ya di dalam video ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Nanti untuk next update-nya akan kita update di channel Telegram dan juga Instagram Juna Trading ID. Jadi stay tune aja untuk kalian semua, dan sampai jumpa pada video berikutnya.